tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. La tatamannaw. Apa arti la tatamannaw? Janganlah kamu mengangan-angankan apa yang telah ma faddalallah. Faddala artinya adalah sesuatu yang telah dilebihkan oleh Allah dengannya ba'dakum, sebahagian kamu, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Wala tatamannaw, janganlah kamu. Apa makna tatamannaw tadi? Mengangan-angankan apa yang telah Allah lebihkan dengannya sebagian yang lain. Kalau bahasa Indonesia yang baiknya begini, kita terjemahkan. Janganlah kamu mengharap-harapkan apa yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian kamu di atas sebagian yang lain. Apa yang telah diberikan oleh Allah berupa karunia kepada sebagian saudara-saudara kita, jangan diharap-harap pula. Itulah untuk inyo tu. Itu untuk jatah dia. Yang diterimanya itu tidak nyasar itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah tersalah dalam membagikan rezeki. Jadi kalau naik pangkat orang, tak usah lo awak dan migren. Kalau berminantu orang, tak usah lo angok awak dan sasak. Allah tidak pernah keliru di dalam membagikan apa yang menjadi jatah hambanya. Ini wala tatamannaw, janganlah kamu berharap-harap, berangan-angan. Ini rupanya mengangan-angankan dan dapat dia orang itu terlarang. Yang pertama sekali dahulu, dari ayat ini apa yang perlu kita ambil? Dari larangan ini kita mendapat pelajaran untuk apa? Untuk bersifat qanaah. Apa makna qanaah? Ridha dengan apa yang dibagikan oleh Allah untuk kita. Analah diuntukkan Allah untuk awak, terima dengan ridha. Jangan dia orang lo nang ketujuh. Nah, ini adalah ayat ini sebenarnya mengobati penyakit yang sangat populer berjangkit di tengah kehidupan manusia. Penyakit yang paling parah dan tidak terasa banyak di orang, tetapi akut. Kalau penyakit fisik orang-orang serupa itu sebenarnya di IGD rawatannya. Apa itu? Nak puih nande inyo ketujuh nande orang. Ikalah sekarang. Ayo orang nyo nak iyo nampunyo. Tak sampai ke situ bini orang adalah yang ketujuh dia. Ini kan rusak hari ini. Kita perhatikan berbagai macam persaingan yang tidak sehat dalam kehidupan kita hari ini menjadi tontonan. Mudah saja rusak kehormatan orang, menjatuhkan harga diri orang, melecehkan orang lain. Semua itu yang dituju apa? Agar yang telah diperoleh oleh orang itu bisa dia dapatkan. Nah, jadi ayat ini ketika Allah melarang wala tatamannaw ma faddalallah, janganlah kamu
Tamanni. Apa makna tamanni? Berangan-angan, cita-citakan apa yang telah dilebihkan oleh Allah dengan pemberiannya itu. Sebagian kamu dibandingkan dengan sebagian yang lain. Berarti mengangan-angankan itu saja sudah terlarang. Nah, namun perlu diingat, mengangan-angankan seperti apa yang terlarang. Di dalam istilah akhlak, ada dua yang terkadang tidak dimengerti oleh banyak kita, oleh umat. Yang satu adalah hasad, yang sering kita terjemahkan adalah dengki. Yang satu lagi namanya ghibtah. Jarang terdengar kan? Ghibtah. Ghain, ba, ta, ta marbutah. Tulisannya ghibtah. Tuliskan. Itu tulisannya. Ghibtah. Ghibtah. Kalau besar nih. Itu ghibtah. Ghain baris di bawah. Ba sukun mati. Ta. Kemudian ta marbutah. Ghibtah. Kemudian ada hasad. Hasad ini sering kita dengar. Hasad. Apa beda ghibtah dengan hasad? Kita perhatikan. Di dalam kitab Al-Imam Al-Qarafi, Imam Al-Qarafi Al-Maliki, kitabnya Al-Furuq. Apa beda al-hasad wal ghibtah? Anna al-hasada tamanni zawal an-ni'mati anil ghair. Wal ghibtah tamanni husul misliha min ghairi ta'arrud li talab zawaliha an sahibiha. Antara hasad dan ghibtah ini berserikat pada apa? Pada talab minal qalb. Ada tuntutan dari hati. Orang dengki itu dari mana muncul kedengkiannya? Dari dalam qalbu. Karena itu kalau kita berbicara tentang mufsidatul qulub wa amradul qulub, amrad al-qulub, penyakit hati yang akan merusak hati, salah satunya, dan ini induk penyakit, di antara induk penyakitnya adalah hasad. Dengki. Nah, ghibtah juga adalah keinginan yang ada di dalam kalbu juga, jadi tuntutan. Jadi sama antara ghibtah dengan hasad, sama-sama talab minal qalb, tuntutan yang lahir di dalam hati, keinginan, harapan yang lahir dari dalam kalbu. Cuma ada bedanya. Yang satu keinginan itu tamanni zawalin ni'mati anil ghair. Hasad itu adalah ada keinginan dan tuntutan serta harapan agar hilangnya nikmat dari orang lain. Itu hasad. Orang dapat nikmat, awak ingin nikmat itu hilang. Nah, nanti ada terbagi dua itu.
Yang pertama, hilangnya nikmat dari orang itu, dan kalau bisa berpindah kepadanya. Itu hasad level 2. Jadi hasad kau 2 level, 2 tingkatan. Hasad level bawahnya apa? Menginginkan nikmat yang diterima orang hilang dan berpindah kepada kita. Hasad. Ada level nampil yang tingginya. Apa itu? Menginginkan hilang nikmat dari orang, tidak perlu lo pindah ke nyo, cuma yang diinginkan sama-sama tidak mendapat. Itu nampil yang parah tu hasad. Itu sarrul hasidain. Di hasad itu hasadan. Hasad itu ada 2 macam. Yang pertama, tamanni zawalin ni'mati wa husuliha lil hasidi. Yang pertama itu harapan agar hilangnya nikmat dari seseorang, dan kalau dapat nikmat itu dia yang mendapatkannya. Hasad pertama. Hasad yang kedua, tamanni zawaliha min ghairi ayatluba husulaha lil hasid, yaitu keinginan agar nikmat itu hilang dari orang yang menerima. Inyo ndak lo perlu mendapat do. Artinya kalau indak dan nyo ndak lo, itu nampak yang parah. Kalau adolah rumah sakit penyakit hati ko nan orang nan serupai ko ka UGD di bo. Apa yang parah penyakit hasadnya. Ada sebagian orang begitu, pokoknya sama-sama indak, ada indak, indak lo, itu paling parah itu hasad. Itu hasad. Nah, apa dengan ghibtah? Apa bedanya ghibtah? Ghibtah adalah tamanni husuli misliha min ghairi ta'arrudin litalabi zawaliha an sahibiha. Yaitu ada keinginan untuk mendapatkan seperti yang diterima orang, tanpa ada keinginan nikmat itu hilang dari orang lain itu. Itu ghibtah namanya. Awak nak iyo lo serupa orang tua, nan dek orang tu biarlah dek inyo. Itu tidak hasad namanya. Sebagian orang menyamakan saja itu. Tidak benar. Ghibtah itu apa? Ingin atau ada harapan di dalam hati mendapat serupa dan didapat dari orang. Tapi tidak ada do keinginan hati nalah didapat orang tu hilang dari tangannya. Itu ghibtah namanya. Apa bedanya kalau hasad tadi? Kalau hasad ingin mendapatkan yang telah didapat orang tu lapih di tangannya dan berpindah ke awak, itu hasad. Nampak yang baik hasad itu apa? Ada keinginan dan harapan agar yang didapat oleh orang tu hilang, ndakna kawak ndak anti, pokoknya hilang dari tangannya. Itu nan syarril hasidain. Itu seburuk-buruk orang yang hasud begitu, orang yang pendengki. Makanya kita berselindung dari itu. Dalam surat apa? Saya ndak apa, ayat rutin solat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Terus terakhir apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Min syarri hasid. Itu sejahat-jahat orang yang hasid, orang yang dengki apabila ia telah berbuat dengki. Apa seburuk-buruk dengki? Itu orang yang menginginkan nikmat yang kita peroleh hilang walaupun tidak berpindah ke tangannya.
sama-sama ndak mendapat, itu kan ndaknya tu. Yang buruk. Di dalam kehidupan sering begitu tu. Pokoknya ndak dia ndak deknya. Sama melapai awak baru itu nang kapu di hati dan itu tu paling parah tu. Ada ndak manusia perangai model itu? Tak lain sebanyak. Nah itu hasad. Tetapi ghibtah tidak. Ghibtah memang orang itu sama mengharapkan yang diperoleh orang. Tetapi tidak ada mengiring di dalam hatinya keinginan untuk hilangnya yang diperoleh orang dari tangannya. Dia tetap orang itu menerima nikmat itu, tetapi dia ingin pula mendapat seperti itu tanpa ada keinginan hilangnya nikmat di tangan orang. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Kemana arah tujuannya adalah hasad. Adalah kepada kedengkian. Itu yang dilarang. Wala tahasadu wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Sedangkan kalau kita baca hadis populer ya. La hasada illa bisnataini, itu maknanya ghibtah. Jadi tidak ada dengki melainkan pada dua perkara. Nah, dengki yang dimaksud di sini sebenarnya adalah secara bahasanya ghibtah. Apa tadi ghibtah? Menginginkan nikmat yang telah didapat orang, kita ingin mendapatkan seperti yang diterima orang, tapi tidak ada di dalam hati kita keinginan nikmat yang telah diperoleh orang itu hilang dari tangan dia. Silakan dia mendapat terus. Maaf. Tapi tak ingin pula seperti itu. Nah, itu ghibtah namanya. Jadi kalau ada hadis, pernah mendengarkan hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, la hasada illa fisnataini, tidak ada dengki yang dibolehkan melainkan hanya dalam dua perkara. Itu maknanya bukan dengki dalam makna hasud tadi, bukan dalam makna hasad hakiki, tapi namanya yang di situ adalah ghibtah. Sering disebut ghibtah. Itu bedanya ghibtah dengan hasad. Mana yang dua itu? Rajulun, seseorang allamahu Allahul Qur'ana fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Fasami'ahu jarun lah faqala laitani utitu mithla ma utiya fulan fa'amiltu mithla ma ya'mal. Ini yang pertama. Diboleh dengki dalam perkara ini. Nah, dengki dalam seperti ini bukan dengki dalam makna hakiki, tapi ghibtah namanya. Apa itu yang pertama? Seseorang allamahullahu al-Quran, diberikan ilmu oleh Allah tentang Al-Quranul Karim, bahwa yatlu, sehingga dia membaca Al-Quran ana al-laili wa ana an-nahar, di siang dan malam, malam dan siang dia baca Al-Quran. Fasami'ahu jarullah, terdengar oleh tetangganya. Faqal, apa kata tetangga itu? Laitani utitu misla ma utiya fulan, seandainya saya diberikan pula seperti apa yang diberikan kepada si fulan. Fa'amiltu, maka tentu aku akan beramal misla ma ya'mal, seperti apa yang diamalkannya. Itu namanya ghibtah atau hasad yang boleh. Itu kira-kira dengki yang boleh adalah dengki dalam perkara ilmu. Seseorang diberikan ilmu,
oleh Allah tentang Al-Quran, pandai dia mentilawahkannya, memahaminya. Nah, kemudian terdengar oleh orang lain, oleh tetangganya dia mengaji, ada keinginan pandai lawak dia, gila lawak dia Allah. Kau buat lo serupanya tiap sebentar mengaji. Ada sebagian orang mendengarkan orang pandai mengaji, pandai memahami Al-Quran, full keinginan. Lagi lo kawak bararanca. Baru awak cikwa. Jadi kalian orang mendengar. Baca tak lurus. Ada kerinduan. Nah, kalau begitu, hasad yang seperti itulah yang dikatakan ghibtah, dan itu hukumnya dan saja boleh, bahkan itu baik itu. Itu maka dalam hadis la hasada illa isnatain, tidak ada dengki yang dibolehkan yubahu melainkan dalam dua perkara. Yang tadi yang pertama, nah dengki yang dibolehkan itulah ya ghibtah. Kenapa? Karena orang yang muncul di dalam hatinya rasa seperti itu, dia ingin mendapatkan seperti orang itu, tapi tentu tidak ingin dia orang itu kehilangan ilmu tersebut. Tak mungkin. Itu ghibtah. Kemudian yang kedua apa? Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yahlikuhu fil haqq. Dia melihat ada seseorang diberikan oleh Allah kekayaan dan dia habiskan, dia pergunakan kekayaannya itu di jalan yang benar. Faqala rajulun, melihat itu ada seseorang yang berkata, bergumam, laitani utitu misla ma utiya fulan fa amiltu misla ma ya'mal. Seandainya aku diberikan pula kekayaan seperti si fulan itu, saya akan beramal pula seperti amal dia itu. Tapi dia tidak menginginkan kekayaan yang telah diperoleh oleh fulan itu, oleh kawannya itu, hilang dari tangan orang itu. Tetap biarnya kayo. Pembo pengen lo kayo serupanya. Paanya beramal, saya pengen pula beramal. Dia pemurah, saya ingin pula pemurah. Dia bantu fuqara dan masakin, saya ingin bantu pula fuqara dan masakin. Nah, kalau begini, itu pada hakikatnya bukanlah hasad. Yang seperti itu yang disebut oleh ulama dengan ghibtah. Jadi ghibtah. Hukum ghibtah itu apa? Bukan hanya boleh, bahkan dianjurkan dalam rangka fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Fastabiqul khairat. Yang hasad apa? Mengharapkan kemuliaan, keutamaan yang telah diperoleh oleh orang hilang dari tangan orang itu, berpindah kepada kita. Hasad. Ada yang lebih parah dari itu, hilang dari tangan orang itu, tak berpindah, tak anti, pokoknya nyo tak mendapat, karena ambo tak mendapat. Itu nan syarri hasid. Itu seburuk-buruk orang yang dengki itu. Pokoknya sama-sama melapeh hao, baru gadang hati ambo. Kalau begitu orang itu adalah syarri hasid. Seburuk-buruk orang yang dengki. Hanya disuruh kita berselindung oleh Allah kepadanya. Qul a'udzu Rabbil falaq min syarri ma khalaq. Yang terakhir ayat min syarri hasidin da hasad. Dari orang yang hasud, orang pendengki yang terburuk. Pendengki terburuk begitu. Apabila sudah muncul dengkinya, begitulah jadinya. Sama melapeh hao. Kalau berkawan dengan orang seperti itu, mulai dengkinya, awak nak mendapat, walaupun tak kainyo, tak anti, pokoknya nyo tak suka awak berlebih.